kasih contoh bagus banget kisah ini, kisah dari Sayyidina Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu, ya. Jadi beliau ini pada suatu ketika beliau keluar dari masjid, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang caci maki dia di depan mukanya sendiri. Bapak dan Ibu, kalau tiba-tiba kita nih nggak ada permasalahan apa-apa, tiba-tiba datang ke satu tempat, kita orang terhormat misalnya, tiba-tiba ada datang nih orang, kemudian caci maki kita, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Lawan. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Marah. Lawan. Wih, siapa kamu? Gitu ya, dan lain-lainnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Zainal Abidin ini? Beliau ketika pengawalnya hendak memukul orang tersebut karena telah bertindak yang kurang ajar, kemudian beliau mengatakan, tahan, jangan lakukan itu kepadanya. Dan ada kalimat yang bagus sekali Bapak dan Ibu sekalian. Ini kalimat yang suka saya ingat-ingat kalau kenapa-napa gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Zainal Abidin? Dia mengatakan, wahai Tuhan yang sudah mengata-ngataiku, aku memiliki lebih banyak keburukan daripada yang kamu katakan. Apa yang kamu tidak ketahui tentang keburukanku lebih banyak dari yang kamu ketahui. Keburukanku lebih banyak daripada apa yang kamu ketahui. Dan Allah menyimpan aib-aibku di depan mata manusia, sehingga orang-orang melihatnya yang bagus-bagus saja. Jadi ketika kau mengata-ngataiku, kejelekan seperti itu baru sedikit saja. Kejelekanku jauh lebih banyak daripada itu. Jadi kalau ada orang yang ngata-ngatain kita, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dia kata-kata itu hanya sedikit dari keburukan kita, betul? Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang hormat kepada Bapak dan Ibu, apakah karena Bapak dan Ibu berilmu? Apakah karena Bapak dan Ibu orang yang saleh, orang yang baik? Bukan. Tapi karena Allah menutupi siapa sesungguhnya dirimu. Betul nggak? Saya nih boleh di sini nih duduk nih, ibu dengar, bapak dengar. Apakah karena berilmu? Apakah karena saleh? Enggak. Karena Allah menutupi siapa Oki ini sesungguhnya. Allah menutupi aib-aib dan kekurangan saya sehingga yang terlihat yang indah-indahnya saja. Ketika kita berpikir seperti ini, maka melahirkan sifat-sifat yang tawadu. Betul nggak Bapak dan Ibu sekalian? Orang mau salam sama kita, orang hormat sama kita, kita harum namanya di berbagai macam kalangan manusia. Kenapa? Karena Allah menutupi aib-aib kita. Allah tutup dosa-dosa kita sampai hari ini. Kalaulah kita boleh jujur siapa diri kita sesungguhnya, tidak ada satu orang pun yang hormat kepada diri kita, saking menjijikkannya diri kita karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Betul nggak Bapak dan Ibu? Jadi kalau saya boleh curhat sedikit, kalau saya datang ke ceramah ke satu masjid, orang-orang bersalaman, peluk dan segala macam, itu dalam hati saya, ya Allah, saya kadang-kadang saya sedih gitu. Karena saya tahu siapa sesungguhnya diri saya. Si pendosa ini, ya Allah, kau angkat sedemikian rupa, ya Allah. Sehingga orang-orang mau dengar, ya Allah. Si pendosa ini, ya Allah, hadir lagi, ya Allah, untuk kembali mau menuju kepadamu, ya Rabb. Gitu. Jadi, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa rendah hati, memandang terus dirinya penuh dengan dosa, merasa dirinya adalah orang yang terus merasa kekurangan, dan kemudian ketika ada orang yang mengata-ngatai dia katakan dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan. Yang pertama. Ciri yang kedua, kita lihat Bu, Pak, dalam surah Al-Furqan ayat ke-64.